Hai guys, hai Komedo, komunitas Melani Hai, Ricardo. Kita bertemu, Ramlan. bertemu dengan Madam bersama dengan Mami, bukan Mami Nunung ya, Mami Ola Ramlan ya, Say. Di 1, 2, 3 di rumah semuanya. Mami apa kabar, Mi? Baik, alhamdulillah sehat. Mami di rumah aja apa masih kerja-kerja, Mi? Hari Kamis ini sih aku kerja baru mau coba. Oh ya? Jadi kemarin benar-benar Iya, total di syuting rumah. bintang tamu. Oke, jadi kemarin ini 2 bulan total benar-benar di rumah dong, Mam? Bener-bener 2 bulan di rumah, nggak kemana-mana. Bener-bener, ya kalaupun kemana-mana cuman ke supermarket, Ya. kebutuhan pokok aja. Kalau yang lain-lain sih nggak. Oke, Mam, how do you cope with the situation dengan pandemi COVID-19 ini? Mami Ola kan banyak orang yang ibaratnya terimpact penghasilan, terus mungkin kalau penghasilan stabil, tapi mungkin ada banyak orang juga yang stressful dengan keadaan seperti ini. Mami sendiri, how you deal with the situation, Mam? Ya kalau udah pasti ini ada berdampak negatif dan positifnya. Ya, Kalau positif dulu nih ya, kita jadinya spend time sama keluarga. Kita jadi punya waktu buat suami, buat anak-anak, apalagi kita sebagai wanita bekerja atau ya, bisa disebut sebagai pekerja seni ya. Kita kan ya. sukanya syuting, aku orangnya nggak bisa diem gitu. Melani juga seperti itu. Nah, pastinya kalau positifnya ya kita bisa menghabiskan waktu bersama keluarga. Tapi ya itu negatifnya itu dia, orang jadi kehilangan pekerjaannya, terus juga mungkin kayak cicilan-cicilan kita jadi tersendat gitu kan. Ya aku pikir nggak hanya kita sih, banyak orang dari level-level tertentu yang pasti ini semuanya berdampak ke penghasilannya mereka. Iya, iya, benar. Mam, boleh cerita dong sedikit ini agak keluar dari soal COVID-19 gitu. Banyak orang yang tertarik pasti pengen tahu your spiritual journey gitu. I mean like seorang Ola Ramlan yang dulu terkenal dengan ya your beauty and everything gitu kan. Tiba-tiba suddenly you made a big changing in your life, big change gitu, and big decision too gitu, keputusan untuk menutup dan segala macam. Boleh share nggak, boleh cerita nggak sih, Mam, sampai akhirnya sampai di keputusan yang besar itu? Gak apa-apa yang Kalau cerita tuh ke rumah misalnya gue. keputusan berhijab memang sebenarnya dari 5 tahun lalu waktu aku umroh itu udah kepikiran sih, walaupun dengan penampilan aku yang memang dari dulu kan rambut belah tengah, Ya, belah samping, ya. pakai baju ketat. Ember, harus menter, Mami Ola mah. Ya sebenarnya memang ya dari apa ya, aku mencari-cari tahu gitu sebenarnya berhijab itu wajib atau enggak. Aku pengen tahu gitu loh. Nah ternyata memang wajib ya, akhirnya ya apa ya, kita tuh sebagai perempuan kadang-kadang hanya pembenaran diri aja gitu loh. Ya, Ya yang penting ketutup, yang penting rapi, yang penting gak seksi gitu. ya, Cuman ya kalau dilihat-lihat dan diulik-ulik ya memang ayatnya ya diwajibkan buat seorang wanita, seorang perempuan, saudara-saudara perempuanmu, istrimu, ya untuk menutup aurat. Oke. Tapi kan untuk Jadi sampai kasarnya tuh emang wajib gitu, ya, kasarnya emang wajib. Tapi kan semua itu pilihan hidup orang ya, jadi kan nggak bisa betul, dipaksain. benar. Kalau misalnya aku pengen, ya yang lain belum ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi maksudnya aku juga bukan yang, kan semuanya proses ya. Aku juga bukan yang langsung terus misalnya teman-teman aku ada sebagian yang kalau ketemu aku dia nggak mau cipika-cipika lagi gitu, ya kan? Ya, Ada ya. juga yang aku masih cipika-cipik, maksudnya walaupun sama cowok, padahal memang mungkin itu nggak boleh gitu. Cuman karena hal-hal itu kan aku harus membiasakan ya, nggak semuanya 180 derajat gitu. Semuanya pelan-pelan, masih belajar. Makanya aku juga nggak mau dibilang hijrah gitu, nggak, biasa aja, semuanya normal. Yang penting kasarnya nih, karena udah ditulis wajib, ya aku udah contreng nih ngikutin gitu. Ya. Tinggal perilaku dan kepribadian kita itu ngikut Okay. aja, let it flow.
Kemarin kan aku sempat ngobrol nih Mam sama Caca Frederica misalnya. Kan turning point-nya bisa beda-beda. Ada mungkin orang yang tiba-tiba kayak sakit, ada yang mungkin juga bertanya-tanya dalam hati. Kalau Mami itu turning point-nya apa, Mam? Nggak ada sih, memang aku cuma nanya aja. Aku nanya sama beberapa ustadz bahwa kenapa, apa benar ini tulisannya gini, di Al-Quran disebutkan hendaklah seorang perempuan untuk menutup auratnya. Aku nanya, kenapa tulisannya hendaklah? Tapi pada saat sholat, wajiblah tulisannya. Ya. Terus seorang ustadz itu menjelaskan pada aku. Penjelasannya tuh menurut aku sangat masuk akal dan aku bisa nerima. Makanya ternyata memang ya berhijab itu wajib gitu. Makanya itu yang membuat aku ya sekarang aku ingin menyempurnakan iman Islamku, itulah yang paling penting. Amin, Mami, amin. Walaupun jauh masih dari sempurna ya. It's always learning ya, selalu belajar ya, Mam. Iya. Pekerjaan pasti pengaruh dong, Mam. Setelah Mami berubah, Mami ibaratnya menutup, pasti lebih selektif dong dalam memilih pekerjaan, Mam. Ya, kalau pembawa acara gosip kan aku udah 9 tahun kan kebetulan memang habis kontrak juga, jadi memang pas momennya gitu. Ya. Nah, terus kalau sinetron, aku belum dapet sinetron yang cocok. Jujur aku kangen main sinetron, mungkin belum dapet. Tapi film, ya ruang lingkupnya pastinya pekerjaan menjadi menyempit ya. Tapi ya, aku percaya bahwa rezeki ada yang ngatur. Gitu. Cuman aku juga punya temen aku yang berhijab, dia udah berpikir gini, iya semenjak gue berhijab, gue udah gak dapet kerjaan lagi nih, gue udah rezekinya seret. Dia udah ngomong kayak gitu, dia kayak doa kan. Ya. Jadi kalau aku ya aku berserah diri tapi juga berusaha gitu loh. Ya kan kita sama lah menghadapi COVID sekarang ini. Kita nggak bisa dibilang apa namanya? Ya kan semuanya kematian, semuanya Tuhan yang ngatur gitu. Tapi lo nggak berusaha untuk social distance gitu. Lo nggak berusaha untuk menghindari kan nggak? Ya. Apa namanya ya? Itu kan sama aja nyari mati gitu loh ya kan. Sementara kan kita kan harus aware apa yang ya kan pemerintah nggak sekonyong-konyong mengeluarkan statement terus kemudian nggak ada silsilahnya bagaimana kan gitu loh. Kita kan harus aware, kita harus sebagai manusia tuh harus tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Oke. Mam, kan banyak nih sebenarnya kayak kemarin balik lagi nih, gue ngobrol sama Caca gitu ya. Caca Frederica tuh dia sebenarnya udah pengen lama misalnya menutup gitu. Cuma kadang-kadang ada mungkin orang-orang sekitar yang mungkin bilang, are you sure, yakin, karena kan pekerjaan semuanya itu pasti akan berpengaruh. Nah, untuk mungkin nih Mam, yang nonton obrolan kita, terus mungkin sebetulnya sudah terpanggil atau mungkin sudah kayak, sudah mulai mencari gitu, ini kenapa begini, apa seperti Mami juga deh gitu prosesnya, tapi masih maju mundur cantik gitu dengan banyak banget deh pemikiran gitu. What would you say to them gitu untuk mungkin menguatkan iman mereka juga? Sebenarnya kalau misalnya kalau kita sebut hidayah itu bukan datang ya, kita yang cari. Gitu. Okay. Jadi kita harus benar-benar tahu apa yang kita mau dan juga percaya apa yang kita percayai gitu. Maksudnya kalau memang seorang muslim ya dia harus tahu sebagai muslimah itu seperti apa. Itu aja sih, dan itu satu. Terus kedua, yakin pada diri sendiri bahwa yang dia takutin itu harus dilawan ya. Karena kadang-kadang musuh terbesar diri sendiri itu ya diri sendiri. That's right, ya. Yeah. Gitu. Kita ngelawan itu semua, ya kan? Jadi menurut aku kalau misalnya orang mikir nanti rezekinya kayak gimana, ya itu semuanya kembali ke mindsetnya masing-masing. Kalau aku pikir, ya you have to be ready. Kalau emang udah mau berhijab, ya harus kuat semuanya. Gitu. Kalau rezeki, bener-bener deh. Kalau misalnya kadang-kadang kalau kita percaya itu ada aja kok. Benar. Udah ada yang ngatur ya, Mam? Iya, gitu sekarang kondisi kayak gini aja. Melanie gimana kerjaan? Pasti tersendat kan? Bang, semua pasti kena impact, Mam. Bener kan? Kalau cicilan rumah, mobil gimana?
Semua pasti terkenal lah. Mam, tapi dengan lu sekarang ini, I mean like you have a big change in your life. Dalam berteman, are you being more selective? Enggak sih, biasa aja. Sama aja seperti dulu juga ya? Biasa aja, kayak Melani kan aku undang ke acara, nggak pernah datang, nggak apa-apa. Mami, ya Allah, dibuka loh sama dia. Jehong loh mami gue. Jadi tetap kementeran tetap ya mam, cantik mah harus tetap ya. Ya kalau misalnya aku ya gini loh, kita berhijab juga nggak harus kayak berhijab terus nggak kece. Iya. Tetap kece aja, tetap. Iya. Tetap keren, tetap maksudnya kita harus tahu passion kita apa. Aku suka dari dulu aku suka bukan barang-barang branded ya, sesuatu yang fashion, keren, sesuatu yang fashion gitu. Jadi kita ya aku dengan apa adanya aku gitu. Jadi kalau orang ngomong ya lu harusnya begini, gue bilang aku masih belajar jauh, aku baru setahun nih, pas tahun nih, karena aku tahun lalu bulan Ramadan pada saat aku berhijab. Pas setahun ya, Mam? Masih jauh, pas tahun. Jadi benar-benar ya masih belajar semuanya. Aku juga masih pada saat ada ngumpul-ngumpul ulang tahun, ada live music, aku masih joget. Maksudnya semuanya slowly but sure gitu. Kan kita nggak harus jadi kayak jaim kayak gimana gitu, semuanya proses. Tetap menjadi dirinya Ola Ramlan, cuma dengan Ola Ramlan yang baru gitu kali ya, Mam? Iya, tetap Ola. Tetap Ola. Ya udah nutup aja, tetap Ola. Tetap madam. Mam, tapi yang gue lihat julidnya enggak ya, julidnya enggak. That's good. Itu yang harus benar-benar. Iya, benar-benar. Mam, tapi satu hal yang gue lihat, Mami tuh kayaknya sekarang lebih santai. I mean like, lu kayaknya nggak se-ambitious dulu, lu nggak se-ngoyo dulu kayak dalam in work ethics and everything. Kayaknya lu lebih relax. Iya nggak sih, Mam? Atau emang correct me if I'm wrong ya? Masa sih? Kelihatannya kali ya? Kelihatannya, Kalau yang lain-lain sih biasa aja sih kayaknya. Karena ya kita kan pastinya dengan berhijab, kita juga pasti lebih mawas diri, lebih cara ngomongnya lebih halus. Aku udah nggak bisa lagi ngomong yang you know. Ya walaupun kadang-kadang kalau lagi nggak kamera on ya tetap keluar gitu kan kita kan pelan-pelan lah semuanya. Iya. Semua teman-teman aku sih bertanya, "Are you sure? Gimana?" gitu. Aku bilang enggak lah, semuanya. Ya iyalah, sekarang Ola Ramlan aja bisa, masa nggak bisa? Asik. Ola Ramlan aja bisa, masa lo nggak bisa? Tapi di awal-awal teman-teman lo juga gitu, Mam. Maksudnya, are you sure lah gitu. Semua ada yang mempertanyakan begitu ke lo. Ya of course lah. Aku gitu loh, Mel. Ola gitu, Mel. Iya sih, bener sih, Mam. Kayak sebenarnya sih orang tuh aku nggak perlu ngomong banyak. It's me. Orang tuh udah tahu tuh gue. Lu aja udah tahu kan, Mel? Iya. Udah tuh, langsung voice over-nya banyak banget. Tapi again, gue senang tadi kata-kata lo, kalau Ola Ramlan aja bisa, yang masa yang lain nggak bisa. Walaupun balik lagi, we're not trying to force everyone ya, karena seperti Mami bilang, hidayah itu harus bukan ditunggu tapi dicari, dan spiritual journey, perjalanan kerohanian setiap orang itu berbeda-beda gitu ya, Mam. Yes, kita nggak bisa paksa seseorang. Aku nih ngomong sekarang, aku ditanya sama teman aku, Beb, are you sure? Kenapa? Terus aku bilang gini, lo mau jawaban panjang atau pendek? Ya. Hah? Emang kalau jawaban pendek apa? Ya itu wajib, Beb. Wajib. Tahu wajib. Lu harus. Dia langsung mukanya hijau. Kalau mau panjang ya aku puter-puter, ya kan? Kalau mau simple itu aja ya? Iya, wajib. Tahu wajib. Nah, itu gimana tuh? Harus. Dan dengan cara gaya Ola Ramlan ya, Bo? Ember. Makanya aku tanya, kamu mau panjang mau pendek jawabannya? Simple kok. Cuman maksudnya, ya aku nggak bisa push lo untuk menjadi, iya soalnya aku maju mundur nih, gini-gini. Ada lagi nih, salah satu teman aku yang lumayan
itu adalah Meisha Siregar. Pada saat aku berhijab, dia langsung DM aku kan, Mam, kok bisa? Ya bisa. Aku aja bisa, kenapa kamu bisa? Aku bilang gitu. Terus sekarang dia berhijab juga kan, alhamdulillah loh. Iya, benar-benar. Jadi ya kalau aku bisa memberikan inspirasi buat orang banyak, aku amat sangat bersyukur. Amin. Tapi aku jauh dari sempurna, jauh banget dari sempurna. Karena semua pemikiran beda-beda. Terus aku cuman memang kalau misalnya udah komit sama sesuatu, insya Allah, ya aku lumayan keras orangnya gitu. Cuman kalau misalnya kalau gaya bicara atau gaya kita lagi duduk nongkrong atau segala macam, ya aku tetap aku yang dulu, cuman penampilannya aja beda gitu. Betul. Karena aku hanya kasarnya itu dia yang wajib udah aku contreng gitu loh. Ya kan? Gitu. Tapi sekarang apalagi yang wajib. Aku senang nih Mami bilang, maksudnya it's about commitment, it's about lifetime commitment. So once you said yes, Mami tadi bilang lo orangnya yang keras. I mean like you said, you're commit with your decision gitu. Insya Allah sih. Amin. Ya karena ya manusia berubah-ubah ya. Ya kadang-kadang kita memang harus juga, ada yang bilang juga ya kita harus pilih-pilih teman. Sebenarnya ya memang itu benar. Gitu ya kan? Kita udah ada suratannya, kita berteman sama yang wangi, kita bawa wangi. Betul. Kita berteman yang berbau sampah, kita bawa sampah. Itu pasti ngikutnya. Makanya, tapi aku honestly bukan orang yang tipikal, gue mau berteman sama ini, aku enggak. Cuman aku punya banyak teman. Aku punya banyak teman banget, Mel. Aku punya banyak geng dari sini. Bukan geng ya. Ya aku temenan sama kamu dekat, lumayan dekat. Walaupun kita nggak pernah ngobrol-ngobrol, cuman you know me, aku tahu kamu tahu aku. Udah, ya kan? Aku punya beberapa teman yang dari beberapa macam persahabatan nih. Ada yang dari Dewi Sandra ini misalnya. Betul. Terus dia tuh ada kalangan bukan sosialita juga sih. Pokoknya teman-teman yang artis, terus ada teman-teman sosialita misalnya, ada teman-teman SMA, kan beda-beda tuh. Cuman mereka ya baik dan trust sama aku karena aku nggak pernah. Jadi dalam pertemanan aku nggak pernah. Ini geng artis, misalnya ada cerita ini, aku cerita sama temen SMA enggak gitu. Paham kan? Jadi ya udah, yang udah ya di sini aja gitu. Aku nggak kemana-mana. Makanya aku punya banyak teman. Alhamdulillah aku punya banyak teman dan aku tidak memaksakan kehendak aku sama teman-teman aku gitu. Itu gue tahu sih. Apa? Itu gue tahu sih, temen lo di mana-mana sih, Mam. Gue tahu banget itu. Benar. Mam, how do you feel? Cuman aku go on. Maksudnya kalau misalnya ya ada sesuatu rahasia atau apapun yang dia curhat ini, ya aku nggak akan ngomong. Misalnya Melanie curhat apa gitu ya, aku nggak mungkin ngomong ke misalnya ke Luna, gitu. Walaupun Luna mungkin tahu, gitu. nggak akan dibahas gitu, ngerti ya? Iya. Karena kadang-kadang kan kita mau ya kalau misalnya lagi sharing, caring ya of course. Cuman kalau misalnya aku ya maksudnya kadang-kadang pertemanan itu kita harus ya bisa mawas diri juga, tapi kita nggak memaksakan kehendak. Betul. Aku punya teman, misalnya aku nggak suka dia bermain sama ini, ya itu haknya dia juga sih. Aku cuma ngomong hati-hati gini. Ya kan? Kalau dia mau masih ini ya oke. Kita nggak bisa kontrol ya, Mam. Iya, semuanya dari diri sendiri. Ya, jadi kita nggak bisa memaksakan orang untuk berhijab. Semua ini. Paling bercanda-bercandain aja, misalnya siapa, kok bisa sih ya? Itu dia, aku suka bercandain kan, ya gue bisa, kenapa lu enggak? Sebenarnya kan yang lebih gimana kan gue dari dulu. Wow. Tetap ya, Madam ya. Ada ngelirik-ngeliriknya lo tetap lo. Aduh, giling. Mam, do you feel happy right now than before? Ya, I'm happy. Harus dong. Kita harus happy. Kalau kita happy, imun tubuh juga bagus. That's true. Ya kan? Kita harus happy. Semuanya dalam hidup itu, semuanya pasti ada senang. Ya, pasti dalam kehidupan ada langit di atas langit. Yeah. Ada yang lebih mewah, ada yang lebih keren, ada yang lebih kece. Tapi di bawah juga ada. Ada yang lebih sedih, ada yang lebih melarat, ada yang lebih bawah juga ada. Jadi jangan ngelihat ke atas terus. Kita harus
Yang penting kita syukurin aja. Biasanya manusia bersyukur itu akan happy. Mami Ola, madam gak sangka loh, love banget. Biasanya ngomongin tas, gue pernah diomongin gini guys sama dia. Gue lagi ngerli rambut gue, terus dia bilang gini, lo pecah tuh rambut lo, kerlian gak boleh matang begitu, artis baru lo. Oke madam. Sekarang dia ngomongin bersyukur loh, astaga, alhamdulillah puji Tuhan. Kalau masalah kerlian itu emang bener, sampai sekarang nggak boleh nih. Artinya harus pecah. Plus juga kalau cat rambut udah 1 senti harus ngecat. Itu masih tetap. Kalau itunya masih tetap, itu aku OCD kan. Harus sempurna. Iya. Jadi tetap berubah, ada hal yang berubah sekarang tertutup, tapi keolahannya tetap, madam tetap. Kayaknya janji 15 menit jadinya setengah jam ya. Benar kembang. Oke, terakhir, my last question for Mami Ola. What's your principle in life right now? Prinsip hidupnya Mami Ola dengan anak 3 ya, anak lo sekarang ya Mam. 3 anak dengan suami yang baik, sekarang rumah tangga yang langgeng, jauh dari gosip. What's your principle in life? Apa ya, kita sebagai manusia harus bercita-cita setinggi bintang di langit, seakan-akan kita tidak pernah mati. Tapi selalu berusaha berdoa, selalu berdoa dan beramal, seakan-akan kita mati besok. Aduh, bagus banget. Mami, gila. Madam, luar biasa. Mam, sehat ya? Sehat dong, Ani juga harus sehat. Yes. Harus happy, kayaknya kurus ya sekarang ya? Lucu loh. Olahraga, bukan tekanan batin. Sekarang timbangan berapa? Aduh, gak usah ngomongin 50 deh. Gak usah ngomongin timbangan lah, Mami. Jadi gak happy. Aku happy liatnya. Kok dia lebih kurus dari gue kayaknya ya? Wow. Yalah, tapi mengurus iya. Mam, keep on inspiring people, stay happy ya. Thank you banget udah berbagi sama aku. Dan aku percaya obrolan kita ini pasti bisa menginspirasi banyak hati. Thank you ya Mami Ola. Makasih Melanie udah diundang. Semoga semuanya baik-baik aja. Thank you ya Mam. I'll see you very soon. God bless you. Take care ya. Bye. Bye.